Yo, WA guys. Sebelum ceritanya kita mulai lagi, yang belum nonton part satunya silahkan diklik tanda i di kanan atas dan dinonton dulu part satunya. Oke, jangan lupa juga di subscribe, di like, dan dinonton semua iklannya, oke? Setelah Kim meminta Baron untuk tidak mengkhawatirkan itu, dia pun langsung pergi dari sana. Setelah itu, Kim kemudian pergi bersama dengan Eddie dengan menaiki sebuah kereta kuda. Di saat itu, Eddie memberitahu kalau mereka akan segera pergi ke tempat orang yang sebenarnya berencana untuk membunuhnya. Tapi menyampingkan hal itu, Kim lebih tertarik dengan hal yang disebut status window yang mana tak dapat dia gunakan. Mendengar itu, Eddie langsung heran dan mencoba untuk menggunakan sebuah skill yang dapat melihat status window milik orang lain kepada Kim. Tetapi, ternyata tidak ada yang terjadi. Namun, Eddie pun terpikir akan sesuatu dan langsung menyuruh Kim untuk berubah menjadi bentuk makhluk yang berasal dari dunia ini. Mendengarnya, Kim pun mulai berubah tangannya menjadi tangan orc, dan setelah itu, skill tersebut pun dipakai sekali lagi untuk melihat status window milik Kim. Dan akhirnya, status window Kim pun terlihat sesuai dengan wujud yang dia pakai sekarang ini. Saat itu, Eddie pun menggeser status window tersebut ke arah Kim agar dapat diamati sendiri oleh Kim. Sudah tentu, Kim memulai kembali eksperimennya dan mulai menggabungkan semua monster yang pernah dia makan. Sampai suatu ketika, statusnya sudah tidak menunjukkan perubahan lagi dan berakhir dengan status nul atau tidak ada. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu dan mereka pun sampai ke suatu tempat yang kelihatannya seperti istana kerajaan. Eddie di sana langsung memperingati Kim untuk tidak kaget karena mereka akan segera menemui dalang di balik rencana pembunuhan dirinya. Dikarenakan dalang di balik rencana pembunuhan Eddie ternyata adalah sang raja kerajaan ini yang tidak lain merupakan ayah kandung dari Eddie atau Pangeran Edward. Sesampainya di situ, Eddie langsung memberi hormat bersamaan dengan Kim. Di saat yang sama, Raja kemudian bertanya mengenai Kim yang merupakan seorang kesatria penjaga rahasia milik putranya. Di saat itu, Kim pun mengangguk dan menarik minat sang raja akibat keberanian dari Kim. Raja pun bertanya pada Eddie apakah Eddie bersedia untuk memberikan kesatrianya kepada sang raja. Tapi sudah pasti, Eddie langsung menolak itu dan menyebabkan raja menjadi marah, lalu pada akhirnya menyuruh mereka berdua untuk segera keluar dari sini. Setelahnya, Eddie pun tertawa riang karena melihat ekspresi orang tua itu yang terlihat sangat kesal mendengar jawabannya. Di situ, Eddie juga langsung menceritakan bagaimana cara ayahnya itu naik ke tahtanya. Padahal, dia ini merupakan pangeran keempat, dan cara ayahnya tidak lain adalah dengan cara membunuh semua saudaranya, bahkan ayahnya sendiri, untuk naik tahta menjadi posisinya yang sekarang, yaitu kaisar kerajaan ini. Sementara mereka membicarakan itu, seorang gadis pun tiba-tiba masuk ke dalam ruangan pribadi milik Eddie. Jelas, karena itu Kim pun bertindak selayaknya kesatria pelindung Eddie dan menyuruh gadis itu untuk tetap menjaga jarak. Tapi, setelah itu, semuanya langsung diselesaikan oleh Eddie yang langsung menenangkan adiknya. Setelah dia mengantar adiknya keluar, Eddie pun langsung merasa jijik dan menunjukkan sifat aslinya, yaitu sangat membenci adiknya itu. Alasan Eddie membencinya adalah karena gadis itu sudah diberkati oleh berkah Dewi dan dapat dengan bebas pergi kemanapun yang dia mau. Tetapi alasan paling besar adalah karena ibu gadis itu merupakan sang istri pertama yang Eddie ketahui telah membunuh ibunya, yaitu sang istri kedua. Eddie juga jijik dengan gadis itu karena dia malah menyukai si Eddie dalam artian cinta kepada lawan jenis maksudnya. Ya, walaupun mereka ini lahir dari ibu yang berbeda, tetapi tetap saja mereka itu adalah saudara-saudara dan itu tidak diperbolehkan. Tapi Eddie merasa akan sangat gampang menyingkirkan gadis itu ketika dia telah menjadi raja nantinya. Eddie saat itu juga menjelaskan kalau alasan dia menentang raja adalah dikarenakan pangeran pertama. Tapi dia berkata kalau dia tak dapat memberitahukan Kim mengenai pangeran pertama tanpa persetujuan pangeran pertama sendiri. Mereka berdua pun mulai berbicara mengenai rencana Eddie untuk naik ke posisi raja. Dan sementara Eddie membicarakan hal itu, dia pun ditabrak oleh seseorang. Dan ternyata orang itu adalah sang pahlawan
yang tidak lain merupakan pangeran pertama dari kerajaan ini. Eddie kemudian langsung berdiri dan memberikan salam penghormatan kepada sang pahlawan. Melihat itu, Kim pun menjadi sedikit tertarik dengan orang ini, karena menurut memorinya, orang ini melepaskan diri dari tahta kekaisaran dan memilih untuk menjadi pahlawan dan melindungi rakyatnya. Cerita pun berlanjut pada pahlawan yang saat itu datang ke istana untuk memberitahukan sesuatu kepada raja, yaitu bahwa dia telah menerima kekuatan suci dari sang dewi. Mendengar itu, tentu saja semua orang di situ menjadi sangat kaget. Pahlawan juga berkata kalau dia ingin meminjam sedikit pasukan kerajaan untuk memulai ekspedisi mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan Raja Iblis. Sudah tentu, raja dengan senang hati mengizinkannya karena dia lebih menyayangi anak pertamanya dibandingkan anak-anaknya yang lain. Mengetahui kalau saat ini Raja Iblis malah berulah, Eddie menjadi sangat marah karena rencananya bisa saja gagal karena ini. Eddie saat itu menjelaskan kalau Dewi menjaga kekuatan antara suku iblis dan suku manusia agar seimbang. Dan ketika salah satu suku mempunyai kekuatan yang lebih besar, maka Dewi akan menurunkan kekuatan suci pada seseorang yang layak, yaitu sang pahlawan. Singkatnya, sekarang kerajaan ini setelah berada dalam bahaya akibat para iblis sudah mulai melewati batas kekuatan yang ditentukan. Dan dengan informasi ini, raja pasti akan mengirim Eddie untuk membantu pahlawan untuk membunuh Raja Iblis. Dan sudah jelas, kita semua pasti sudah tahu apa yang akan raja lakukan ketika Eddie keluar dari istana ini. Dan itu adalah rencananya untuk memulai rencana pembunuhan Eddie. Eddie saat itu dikawal oleh 5 prajurit pengawal barisan depan, utusan raja, yang sudah jelas diketahui kalau mereka ini memang berniat untuk mencelakai Eddie atas perintah raja sendiri. Dan Eddie sudah tahu tentang semua itu. Tetapi walau bagaimanapun, rencana mereka ini untuk membunuh Eddie tidak akan berhasil selama Kim, tokoh utama kita, berada di sisi Eddie. Di saat itu, Kim pun keluar dari kereta dengan wujud hybrid antara naga, troll, orc, dan campuran makhluk lainnya. Di saat itu, sudah jelas seluruh prajurit utusan di barisan belakang sudah bersiap untuk membunuh Eddie. Tapi sayang 1000 kali sayang, karena mereka ini telah salah pilih lawan sekarang. Dan pada akhirnya, mereka pun dibakar habis oleh nafas api naga yang dikeluarkan oleh Kim. Setelah kekacauan itu, terlihatlah Eddie dan Kim yang saat itu sedang makan di sebuah tempat. Mereka saat ini sedang membahas tentang peperangan antara manusia dan iblis yang hampir sama dengan Survival Wars. Tentu saja, sembari membicarakannya, Kim berkata kalau dia tidak ada urusannya dengan dunia ini, apalagi dengan siapa yang bakalan menang nanti. Apakah yang kalah manusia ataukah iblis, tujuannya cuma satu, yaitu menjadi predator terkuat dan kembali ke bumi. Dirasa cukup membahas hal itu, Kim pun bertanya mengenai hewan ataupun monster yang sekiranya belum dia lihat atau dia ketahui. Eddie berkata kalau sebelumnya pernah ada monster yang disebut saintis. Dia itu sangat kuat sampai julukan monster lah yang paling cocok dengannya. Namun, di saat dia membicarakan itu, Eddie tak menyangka kalau orang yang sedang dia bicarakan sudah berada di belakangnya, yang saat itu juga langsung meminta Eddie untuk keluar agar dia bisa dihajar olehnya. Menurut yang diketahui, saintis itu hampir sama dengan sang pahlawan. Hanya saja, untuk menciptakan seorang saintis memerlukan waktu dan usaha yang sangat-sangat lama, sedangkan pahlawan tidak. Saintis itu memiliki kekuatan dan pertahanan yang tidak masuk akal karena tulangnya yang disatukan dengan logam kuat dan diberkati, serta ototnya yang dikompres sehingga menjadi sangat-sangatlah kuat dan ekstrim. Di saat itu, Eddie dan Sain masih bertengkar dan belum selesai dengan pertengkaran mereka. Dan pada akhirnya, mereka pun berhenti akibat sang pahlawan telah sampai di tempat itu. Dikarenakan pahlawan sudah sangat mengenal Sain dan juga Eddie, maka sekarang dia memilih untuk maju kemudian menyapa Kim, karena ini pertama kalinya dia melihat orang sekuat Kim ini. Setelahnya, pahlawan pun mengangkat pedangnya dan secara resmi mendirikan party untuk mengalahkan Raja Iblis. Setelah pembentukan party, seorang iblis pun tiba-tiba muncul dan berkata kalau dia sudah menunggu-nunggu ini. Sang iblis yang sedang berbicara ternyata merupakan salah satu dari 7 jenderal iblis. Lebih tepatnya, Jenderal Iblis ke-7, Omen. Saat itu, Omen merasa lucu,
karena parti pahlawan malah didirikan di wilayah iblis. Dan itu berarti para pahlawan ini sudah tidak sayang lagi dengan nyawa mereka. Karena mendengar teriakan dari Omen yang sangat nyaring, para warga yang mendengar itu pun perlahan berubah menjadi seekor werewolf yang adalah iblis tingkat rendah. Jelas, setelahnya para werewolf ini pun mulai menyerang mereka saat itu juga. Melihat rencananya yang lumayan berjalan dengan baik, Omen pun memulai tugasnya, yaitu mencatat kemampuan bertarung dari para pahlawan muda ini, agar mereka dapat lebih diuntungkan untuk melawan orang-orang ini nanti. Sementara dia mencatat informasi itu, dia merasa aneh, karena menurut perasaannya, para pahlawan ini ada 4 orang tadi. Dan ya, begitulah nasib Jenderal Iblis ke-7 yang mati konyol akibat buta map. Sementara itu, terdapat para Jenderal Iblis lainnya yang sudah tahu kalau Omen ternyata telah mati. Tetapi mereka nampaknya tak memusingkan hal itu, karena mereka sekarang telah melewati batas kekuatan yang ditentukan oleh Dewi, dan sudah pasti mereka yang akan memenangkan perang ini. Singkat cerita, semua werewolf pun telah dibantai, begitu pula dengan sang Jenderal Iblis. Di saat itu, pahlawan sepertinya sedikit familiar dengan wajah Jenderal Iblis ini, karena dia memang pernah mendengar beberapa rumor mengenai Jenderal Iblis ini. Di sisi lain, Kim dan Eddie pun membicarakan pemikiran mereka tentang kerajaan iblis, dan kemungkinan sesuatu sedang terjadi di sana. Di saat itu, Kim pun mengutarakan pemikirannya, yaitu dengan kemungkinan bahwa ada orang lain lagi yang berasal dari bumi sama seperti mereka. Dan orang itu kemungkinan berada di kerajaan iblis. Tapi, Eddie pun tersenyum jahat dan berkata, kalau memang benar ada orang seperti mereka, maka kemungkinan itu dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk mengurus si Sain dan pahlawan nantinya. Setelahnya, mereka pun menguburkan para penduduk yang sudah berubah menjadi werewolf itu, dan kemudian berangkat pergi dari tempat itu. Dengan memakai sebuah kereta kuda, mereka semua pun bergegas pergi dari kota itu. Dan di saat itu, mereka pun mulai berbicara dengan bahasa Rusia, karena sekarang mereka sedang membicarakan cara untuk membunuh sang pahlawan. Mereka di sini maksudnya si Eddie dan Kim ya. Eddie berkata kalau pahlawan memiliki sebuah kode kesatria yang membuatnya harus mematuhi kode itu apapun yang terjadi. Sedangkan di pertarungan tadi, terlihat jelas kalau pahlawan memiliki keraguan pada pedangnya, sehingga kemungkinan mereka bisa memanfaatkan celah itu sebagai cara untuk menghabisi sang pahlawan. Sementara mereka berbincang, pembicaraan mereka pun dipotong oleh Sain, dan karena Kim terganggu dengan pertengkaran mereka berdua, Kim pun mengusulkan untuk bertukar tempat duduk dengan Sain. Di situ, pahlawan kemudian bertanya tentang hubungan Kim dan adiknya, karena dia juga penasaran tentang teman adiknya. Namun dengan tiba-tiba, pahlawan pun mengalami rasa sakit, karena barusan dia melanggar kode kesatrianya. Akibat mungkin karena berbohong. Melihat hal itu, Kim pun mulai mengerti tentang kode kesatria yang dimaksud atau apalah itu. Dan pada akhirnya, Kim pun memberitahu kalau dia dan Eddie berhubungan melalui sebuah kontrak yang saling menguntungkan mereka berdua. Karena sudah mendengar itu, pahlawan pun memberitahukan Kim sebuah informasi penting sebagai balasan dari informasi yang diberitahukan oleh Kim. Dan informasi itu terkait sebuah hadiah dari Dewi yang didapatkan oleh mereka yang berhasil mengalahkan Raja Iblis. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di sebuah kota. Dan di dalam kota itu, mereka masuk ke sebuah bar yang cukup ramai di kota itu. Saat itu, Sain dan pahlawan berkata kalau mereka akan mencarikan sebuah penginapan untuk mereka menginap malam ini. Setelah mereka pergi, Kim pun mulai memberitahu mengenai informasi yang dia dengar dari pahlawan kepada Eddie. Mendengarkan hal yang bagus itu, Eddie pun merasa sangat senang karena kemungkinan tujuan mereka bisa tercapai saat Raja Iblis itu dibunuh. Setelah sedikit lama minum-minum, Eddie pun tiba-tiba muntah dan kemudian langsung bertingkah sedikit aneh di hadapan Kim. Scene kemudian berpindah pada pahlawan yang saat itu telah dikepung oleh para warga yang bertingkah sangat aneh, yang sepertinya telah dikendalikan oleh sesuatu. Dan sesuatu itu ternyata merupakan salah satu dari 7 Jenderal Iblis maksudnya. Dan dia bernama Parus the Gluttony Lord. Di saat itu, Parus menjelaskan kalau dia telah memasukkan banyak parasit ke seluruh saluran air di kota ini. Dan bagi yang minum air di kota ini, maka mereka akan terinfeksi dengan parasitnya dan akan dengan mudah dikendalikan olehnya. Saat itu, Parus berkata
kalau pahlawan pasti tak dapat melakukan apapun, karena yang di depannya ini merupakan seorang warga sipil. Ditambah lagi, dengan kode kesatria yang dia miliki, pahlawan pasti akan sulit untuk mengambil keputusan dan berakhir membunuh dirinya sendiri karena itu. Ditambah lagi, sekarang rekan-rekan sang pahlawan telah disandra oleh Parus menggunakan parasit miliknya. Dan jika pahlawan tidak menuruti keinginannya, maka dengan perlahan-lahan dia akan membuat rekan-rekan pahlawan mati secara perlahan. Namun, sementara dia menakut-nakuti pahlawan, Kim pun langsung mematahkan lengan dan kaki Eddie yang sedang dikontrol. Dan begitu pula dengan sang Sain. Dengan begitu, Kim dapat mencegah mereka berdua dari kemungkinan untuk bunuh diri ataupun melarikan diri dengan keadaan yang terkontrol. Saat itu, Kim meninggalkan mereka pada pahlawan, lalu kemudian berjalan mendekat pada salah satu warga yang dikendalikan oleh Parus. Parus pun berkata kalau pastinya Kim merasa takut untuk menyerang karena tubuh ini adalah milik warga biasa dan bukan miliknya. Tapi sayangnya, Kim bukanlah MC yang lemah seperti itu, yang dengan mudahnya dapat diancam dengan ancaman yang bodoh. Karena Kim tidak peduli siapapun di depannya, selama itu menghalangi jalannya, maka dia akan membunuh mereka semua tanpa ampun dan tanpa pengecualian. Melihat semua pembantaian Kim tanpa pandang bulu itu, sang iblis pun mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya iblis di sini? Dia ataukah Kim? Bahkan dia sampai meminta Kim untuk berhenti membantai para warga, saking banyaknya yang dia bantai. Tapi Kim tidak peduli, selama mereka masih dikendalikan, dia akan membantai mereka semua. Kalau perlu, dia akan membantai seluruh penduduk di kota ini tanpa menyisakan apapun. Di saat yang sama, Kim pun mulai curiga dengan sesuatu. Dan benar saja, karena ketika dia melihat ke arah dinding, ada sebuah binatang aneh yang mencoba untuk melarikan diri. Tapi sayangnya tidak semudah itu Verguso, karena Kim langsung mengangkat dan melumpuhkan Parus dengan sekali serangan. Di saat itu Kim terlihat iri dengan kemampuan Parus, sehingga dia ingin mengambil itu dengan paksa, dengan cara memakan Parus. Di saat itu entah kenapa, pikiran Parus mungkin sudah gila, dan dia pun dengan sengaja melompat ke arah mulut Kim, dan kemudian berusaha untuk masuk ke sana dengan pikiran dapat mengendalikan Kim terdalam. Tapi sayangnya, kejadian di part 1 kembali terulang lagi, karena Kim langsung saja mencerna dan mengambil semua kemampuan milik Parus. Di situ, Kim kemudian memulai sebuah eksperimen dengan cara memotong jarinya, dan kemudian perlahan melihat jarinya berubah bentuk ke bentuk ikan kecil yang dapat dia kendalikan tentunya. Kim saat itu merasa sedikit kecewa karena masih ada banyak kelemahan di kemampuan ini. Tapi Kim pun berpikir kalau dia akan mencari makhluk lain dan memakannya untuk melengkapi kelemahan itu. Scene kemudian berpindah lagi di kastil Raja Iblis dan memperlihatkan para jenderal yang sedang mendiskusikan siapa yang harus dikirim untuk melawan orang gila yang membunuh Glutoni. Karena seperti yang mereka tahu, orang itu tidak memiliki kelemahan sama sekali, dan dia memang lebih iblis daripada iblis, yang membuatnya sangatlah kuat dan sulit untuk dikalahkan. Di sisi lain, terlihatlah pahlawan yang sedang memikirkan keputusan dari Kim yang sebelumnya. Memang benar, kalau keputusan Kim adalah yang paling tepat. Akan tetapi, mengenai semua yang Kim lakukan tadi membuatnya berpikir kalau Kim itu melebihi iblis. Apalagi dia tak mempunyai rasa bersalah dan hanya berpikir dengan menggunakan logika yang paling masuk di akal saja. Di saat yang sama, Eddie pun berteriak tak percaya dengan yang dia lihat sekarang. Karena yang muncul di depan kepalanya adalah sebuah monster yang mirip dengan Ankylosaurus, yang ternyata merupakan salah satu dari 7 jenderal iblis juga, yaitu Dracus the Wrathlord. Di saat itu, Dracus melakukan sesuatu yang membuat Kim, pahlawan, dan juga Sain bersama dengan Eddie sangat terkejut, karena dia ternyata menyapu seluruh tempat itu dengan ekornya, hingga membuat getaran yang sangat besar, bahkan sampai mengenai mereka yang berada di kereta kuda itu. Tapi untung saja, mereka bisa selamat dari serangan itu dan sempat bertahan. Akan tetapi, Dracus ternyata melancarkan serangan keduanya, yang membuat mereka semua harus berlari menghindari serangannya sebisa mungkin. Di saat itu, tidak ada di antara mereka bertiga yang mampu untuk mengalahkan Dracus. Jadi mereka pun terpaksa melihat ke arah Kim dan meminta untuk di-carry oleh Kim. Kim lalu meminta mereka untuk mendengarkan sebuah rencana yang dia miliki. Rencananya adalah meminta pahlawan untuk maju dan memancing perhatian si Dracus.
dan tugasnya adalah menggali dari bawah tanah menggunakan kemampuannya, dan kemudian mengincar bekas luka yang ada di tubuh Dracus, kemudian menyerangnya di bagian sana. Kim berkata, kalau dia memerlukan waktu 3-5 menit untuk menyelesaikan rencana ini. Dan sudah jelas, rencana ini sangat bergantung kepada keberhasilan pahlawan dalam memancing Dracus. Di saat itu, rencana pun dimulai dan pertarungan antara Dracus dan pahlawan berjalan begitu lambat. Dan akhirnya, setelah beberapa menit berlalu, Kim pun berhasil mengelabui Dracus dan kemudian menyerang Dracus ke arah luka lama Dracus dan berhasil membuatnya masuk ke dalam tubuh Dracus. Sudah pasti, karena merasakan itu Dracus pun berteriak kesakitan. Sementara itu, terlihatlah Kim yang sedang mencabik bagian dalam tubuh Dracus dengan mencari sesuatu, dan akhirnya dia pun menemukannya. Dan sudah pasti, setelah menemukannya, Kim langsung saja memakan itu. Dan akibat dari hasil perbuatan Kim, Dracus pada akhirnya kalah dan mati di tangan Kim. Cerita pun berlanjut pada party yang sudah kembali melanjutkan perjalanan mereka. Tapi terlihat jelas kalau situasi di sini sepertinya terlihat agak berat. Tapi Kim tak peduli dengan itu, karena pada akhirnya dia bisa makan benda itu. Yang pertama adalah paru-paru milik dinosaurus itu, yang terbuat dari otot-otot yang sangat keras, sehingga memungkinkan si dinosaurus mengambil oksigen dengan lebih mudah, dengan badannya yang besar, agar dia tak kekurangan oksigen. Itu juga berarti bahwa Kim sekarang bisa menghasilkan nafas naga yang sangat kuat, yang berkali-kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Yang kedua adalah pemburu darahnya, yang berperan sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh, yang sekarang membuat Kim bisa hidup walaupun tanpa jantung. Dan yang terakhir adalah panen besar, karena sekarang dia akhirnya bisa terbang dengan menggunakan benda itu. Setelahnya, terlihat lagi para iblis yang kembali membahas tentang kekalahan satu jenderal mereka lagi. Akan tetapi, salah seorang jenderal berkata kalau ini memang sesuai dengan rencana raja mereka, karena pada akhirnya iblislah yang akan memenangkan perang ini, menggunakan rencana yang telah raja mereka siapkan, yaitu raja mereka yang katanya berasal dari dunia lain, atau kemungkinan salah satu orang bumi yang masuk ke dalam dunia ini dan malah menjadi raja iblis. Sementara itu, perjalanan pun berlanjut kembali dan memperlihatkan Kim yang saat itu langsung menghabisi para iblis yang menghalangi jalannya. Di saat itu, Kim tak sengaja melihat sebuah peta kerajaan iblis yang saat itu langsung diperiksa oleh mereka semua. Saat memeriksanya, mereka pun langsung mengetahui kalau terdapat sebuah tempat yang mereka curigai merupakan tempat pemindahan sebuah persediaan perang. Tapi, mereka lebih mencurigai sebuah desa yang terhubung langsung dengan jalan utama yang membuat mereka berpikir untuk segera menuju ke sana. Sesampainya mereka semua di tempat yang mereka tuju, mereka pun melihat para iblis yang sedang membuat sebuah senjata untuk mendukung peperangan ini. Bahkan mereka juga memasok banyak sekali bahan untuk membuat itu. Dan sudah jelas, Eddie mengerti apa yang harus mereka lakukan sekarang. Akan tetapi, pahlawan menahan Eddie karena dia merasa kalau ini perbuatan yang salah untuk membantai para warga yang tidak bersalah itu. Eddie kemudian meminta kakaknya untuk tidak bersikap naif, karena dia sekarang terlihat sangat naif dan munafik. Di saat itu, lagi dan lagi, pahlawan pun melanggar kode kesatrianya. Dan entah kenapa, pahlawan masih sangat bersikap naif dan munafik, terutama menganggap kalau para iblis ini tidak bersalah. Padahal nyatanya, mereka ini membuat senjata yang memusnahkan para umat manusia. Di saat itu, Kim pun jengkel mendengar bacotan mereka berdua. Jadi dia pun langsung pergi kemudian melompat dari tebing itu dan langsung mulai membantai para orang di bawah sana hingga tidak tersisa. Setelah itu, mereka pun menemukan sebuah Mauser, yaitu senjata Jerman zaman dulu. Dan dengan melihat ini, mereka berdua sudah yakin kalau memang ada orang yang berasal dari bumi sama seperti mereka yang berada di kerajaan iblis ini. Di saat itu, Eddie juga memberitahu kepada pahlawan sebuah kenyataan yang sangat pahit, dan itu membuat pahlawan merasa sangat sedih dan kesal dengan dirinya sendiri. Dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Eddie juga di situ menyerahkan sebuah peta yang telah dia tandai agar Kim bisa memakan semua yang dia mau. Mengetahui bahwa dia dapat memakai kemampuan itu, Kim pun menjadi sangat bersemangat, kemudian langsung pergi dan langsung berubah menjadi seekor naga dan terbang pergi dari situ. Dan bagi yang penasaran mengenai hal ketiga yang dimakan oleh Kim,
dijelaskan di sini kalau itu merupakan Triune Brain atau otak kedua, atau bisa kita sebut lagi otak sekunder, yang dapat membantu Kim mengendalikan sayap naganya untuk terbang, sembari dia mengendalikan bagian tubuhnya yang lain dengan otak utamanya. Dan dengan begitu, kerja otaknya tidak akan terbagi, dan begitu pula fokusnya. Saat itu, Kim pun mulai memodifikasi tubuhnya dengan mengeluarkan sebuah lendir mistium sebagai armor luar, paru-paru dinosaurus agar nafas naganya berkali-kali lebih kuat, otot sekuat ork, dan setangguh troll. Sudah jelas, hal tersebut membuat Kim sekarang sudah mulai mendekati organisme terkuat di dunia ini, karena Kim dapat dengan mudah membantai apapun dan siapapun yang memang menghalangi jalannya untuk menjadi predator terkuat di dunia ini. Sementara dia menghancurkan tempat itu, Kim berpikir bahwa kemungkinan peta yang diberikan oleh Eddie kepadanya ini adalah peta lokasi dari tempat persediaan senjata, dan jika dihancurkan, kerajaan iblis kemungkinan akan melemah. Tapi ya, Kim tak peduli dengan itu, karena dia hanya ingin memakan apapun yang dirasanya menarik. Sementara itu, terlihatlah keadaan di tempat para jenderal iblis. Di situ mereka semua kebingungan, karena sekarang mereka kehilangan banyak sekali pasokan. Dan bahkan naga yang menyerang tempat itu adalah naga yang tingkatannya mungkin sama dengan Raja Naga legendaris, atau bisa dibilang berada di tingkatan yang sama dengan salah satu dari mereka, yaitu sang Raja Naga legendaris yang bernama Nate. Di saat itu, mungkin karena Nate menganggap kalau Jenderal Iblis yang lain curiga kepadanya akibat yang menyerang berasal dari spesies yang sama dengan Nate, dia pun menjadi marah dan memutuskan untuk pergi membereskan naga rendahan yang berani merusak reputasinya itu. Di sisi lain, Kim terlihat sudah sangat berkembang, bahkan sampai ke tingkatan yang tidak masuk di akal, akibat dia sudah banyak sekali memangsa spesies iblis yang telah dimakan olehnya di tempat-tempat sebelumnya. Di sisi lain, Nate pun sampai di tempat di mana Kim sedang mengacau. Tapi di sana, Nate kebingungan dengan bentuk Kim, karena bentuknya terlihat sangatlah aneh dan tidak terlihat sama seperti naga. Di situ, Nate pun mencoba untuk menggunakan Dragon Language untuk memerintahkan Kim untuk berhenti. Tapi sayangnya itu tidak berhasil. Dan sudah pasti, karena merasa terhina, Nate pun berubah ke wujud naganya yang merupakan naga dengan tingkatan legendaris yang pastinya sangat kuat. Sudah pasti, setelahnya mereka berdua pun memulai buy one mereka. Tapi di saat ini, Kim sengaja tidak menyerang. Dan ini mungkin bisa dibilang bukan buy one. Dan singkat cerita, 10 menit pun berlalu. Tetapi Kim yang terkena semua serangan kuat dari Nate tidak terluka sedikit pun. Saat itu, Kim kemudian terpikir sebuah ide untuk bereksperimen lagi. Dan dia kemudian menghilangkan armor lendir mistiumnya agar memancing Nate untuk memakan bahunya. Dan pada akhirnya, rencananya itu berhasil. Di sisi lain, Nate kemudian terkejut karena melihat kalau Kim ternyata bisa beregenerasi dengan sangat mudahnya. Kim saat itu kehilangan minat bertarungnya dan berkata akan mengampuni Nate karena telah membantu eksperimennya, asalkan Nate tidak mengacau. Tetapi dengan bodohnya, Nate pun malah mengaktifkan sebuah bijudama untuk membunuh Kim dengan serangan itu. Dan hal tak terduga pun terjadi, karena Nate langsung muntah darah dan kemudian jatuh tidak berdaya di tempat itu, dikarenakan bagian tubuh Kim yang dia makan sebelumnya memakan dia dari dalam tubuhnya. Dan begitulah akhir sang Raja Naga legendaris, Nate.